Halo semuanya, selamat malam. Kami mohon maaf karena ada gangguan koneksi tadi ya. Jadi saya ganti ke koneksi yang lain, WiFi yang lain lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak mengalami masalah koneksi kali ini. Halo Mbak Ita, terima kasih sudah bergabung kembali. Maaf karena saya sedang di rumah adik saya gitu ya. Jadi saya harus pindah koneksi karena mungkin tadi jelek koneksinya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Ita, ada Kak Renvi, Farid. Kita menunggu Mbak Isti ya, special guest kita kali ini. Kali ini kita memasuki edisi yang ke-20 ya, untuk tanggal 28 Agustus, isu-isu perempuan dan ketidakadilan gender di Yogyakarta. Ya Mbak Ita, salam sehat ya. Salam juga buat Pak Dehersri, semoga semuanya baik-baik saja. Baik, kita menunggu Mbak Isti. Mungkin sambil menunggu Mbak Isti, saya mau bocorin sedikit nih acara atau kegiatan Let's Talk ya. Gitu. Jadi Let's Talk ini kan akan mengadakan talk show itu 2 kali. Jadi yang pertama itu tanggal 5 September itu tentang politik partisipasi politik perempuan gitu ya di Indonesia masa kini. Nah, ini ada Mbak Ita di sini, anaknya nanti Dina itu akan jadi salah satu narasumber ya, gitu. Oke, ya Mbak Isti silahkan request join live. Oke ya, sudah bergabung bersama kita. Oke, mudah-mudahan nggak ada gangguan ya Mbak ya. Yeah. Saya lagi di rumah adik, jadi mungkin ada gangguan koneksi. Saya ganti koneksi WiFi-nya. Halo Mbak Alfi, terima kasih bergabung kembali. Mbak Ita, Kak Renvi, Farid, terima kasih ya. Tadi aku lagi kasih bocoran sedikit tentang acara workshop berikutnya. Gitu. Nah, salah satu pembicaranya itu anaknya Mbak Ita, Dina, akan jadi narasumber tanggal 5 September. Kemudian ada juga sekaligus apa ya, commemoration terhadap 11 September, kita juga mengadakan diskusi nanti. Dan puncaknya adalah tanggal 25 September. Jadi kita akan memperingati 1 tahunnya Let's Talk gitu. Jadi nanti Mbak Isti kalau ada waktu, monggo datang ya. Kita akan ada acara diskusi, akan ada acara performance gitu ya. Ada beberapa teman-teman aktivis. Pak Putu Oka Sukanta juga akan bergabung untuk membaca puisi untuk kita. Ada Mbak Purwanti beserta 2 orang anaknya juga akan membaca puisi. Ada Mbak Cici Farha dari Tonoker juga akan menyumbang performance, dan kita akan mengadakan penggalangan dana untuk kelompok minoritas gender dan seksual, perempuan, korban kekerasan gitu ya, untuk transgender, untuk difabel gitu yang terkena terdampak COVID-19. Jadi ada penggalangan dana atau donasi pada dalam rangka peringatan hari ulang tahunnya Let's Talk gitu. Itu sedikit bocoran. Nah, baik. Kali ini kita masuk seperti yang saya bilang, edisi ke-20 gitu ya, Saturday Night with Let's Talk, live di Instagramnya Let's Talk. Jadi kali ini kita akan membahas isu-isu perempuan ketidakadilan gender di Yogyakarta. Jadi space-nya itu Yogyakarta saja, lebih spesifik, mengerucut gitu di Yogyakarta. Kemarin kita sudah mengundang Yasanti juga, SP, Solidaritas Perempuan juga gitu yang untuk berbicara tentang LSM, atau Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Perempuan di Era Orde Baru dan Reformasi. Kali ini kita ingin membicarakan tentang ketidakadilan gender dan persoalan perempuan dan persoalan-persoalan yang ada yang berkaitan dengan interseksionalitas, berkaitan dengan perempuan, dengan transgender gitu ya, difabel, nanti kita akan melihat gitu. Karena ini ada tokohnya langsung ya yang ada di hadapan kita semua, ada Mbak Isti, Mbak Istiatun gitu ya. Nanti kita akan mendiskusikan sebenarnya apa saja persoalannya, persoalan mendasarnya apa saja, akar persoalannya apa. Kemudian bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai atau adat istiadat gitu ya,
nilai-nilai di Yogyakarta sendiri yang berbeda mungkin di daerah lainnya. Ya, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang mungkin berbeda dengan daerah atau wilayah lainnya di Indonesia. Sebelumnya juga kita mengundang Direktur Damar Lampung waktu itu untuk membicarakan tentang gerakan perempuan di Lampung dan khususnya Lampung gitu. Nah, kali ini kita ingin bicarakan gerakan perempuan atau isu-isu ketidakadilan gender di Jakarta. Gitu. Nah, Mbak Istiatun, banyak kawan-kawan sudah kenal nih Mbak. Saya tuh dapat di laptop atau saya posting gitu ya, itu udah dapat salam dari banyak orang. Ada Mbak Ida Ahdiah, itu kakak kelasnya di UIN Jakarta. Wah, itu teman saya katanya. Terus ada Ani Himawati, itu teman saya waktu saya dapat beasiswa S2 juga di Yogyakarta ya, Ani. Banyak teman-teman saya itu teman saya gitu. Nah, Mbak Isti ini terkenal luar biasa, santero. Jadi kita beruntung, terima kasih banyak ya Mbak Isti ya. Iya. Sudah berkenan hadir dan berbagi bersama kita. Baik, saya pikir sudah banyak yang tahu ya Mbak Isti ini pengurus Yasanti, pengurus Mitra Wacana, dan juga anggota Solidaritas Perempuan Yogyakarta. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Sekali lagi, selamat menyimak, selamat bergabung, dan selamat berdiskusi. Kawan-kawan yang hadir, silahkan untuk memberikan komentar atau juga pertanyaan di chat. Nanti saya akan bacakan dan Mbak Isti akan menjawab, gitu ya. Kita ngobrolnya santai aja malam ini bareng Let's Talk seperti biasa. Ini lebih santai gitu diskusinya, tapi tetap serius ya. Baik, mungkin pertanyaan saya pertama ya Mbak, ya, yang mendasar sekali adalah sesuai dengan tema. Tema kita adalah tentang isu perempuan dan ketidakadilan gender di Yogyakarta. Gitu. Nah, sebenarnya kalau sepengalaman Mbak Isti, sepengetahuan Mbak Isti gitu ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan kerja-kerja advokasi di beberapa organisasi di Yogyakarta, itu persoalan dasar ketidakadilan gender di Yogyakarta itu apa Mbak? Gitu. Apa sih? Dan kemudian apakah persoalan itu gitu ya di semua wilayah Indonesia, atau ada persoalan yang spesifik hanya di Jakarta saja sehingga persoalan itu menjadi unik yang tidak ada di bagian wilayah Indonesia yang lainnya gitu. Ini hanya mungkin ada kaitannya dengan sistem sosial politik, kebijakan lokal atau adat istiadat gitu ya, atau prinsip-prinsip masyarakat Jogja sendiri gitu ya, atau nilai-nilai Jawa yang dipegang teguh oleh masyarakat itu. Silahkan monggo Mbak, pertanyaannya apa kalau di Jogja? Ya, jadi selamat malam semuanya. Kalau kita diskusi tentang ketidaksetaraan atau ketidakadilan atau tadi tentang ketidakadilan gender khususnya di Yogyakarta, pada dasarnya mungkin hampir sama ya persoalan mendasarnya, tetapi mungkin bentuk-bentuk yang lain. Misalkan kita tahu di Yogyakarta itu ada nilai-nilai khusus ya. Mungkin kalau kita lihat bahwa di Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah secara umum tuh nilai Jawa atau tradisi Jawa, adat istiadat Jawa itu lebih kental. Kita tahu kalau semakin ke timur atau ke barat itu mungkin Jawanya itu Jawa yang berbeda dan lebih variasi ya, artinya sudah bercampur dengan mungkin Jawa Timur, Jawa Barat, nanti ke barat lagi mungkin dengan Sunda dan lain sebagainya. Nah, Yogyakarta itu dianggap sebagai sebuah tradisi yang masih kental gitu ya. Atau kalau kita hubungkan dengan tradisi ya. Tetapi kalau dari nilai umum, mungkin kita lihat beberapa yang terjadi di kasus akhir-akhir ini ya, ada beberapa kasus. Misalkan kalau kita lihat ketidakadilan kan kita melihat dari sosialnya, perannya laki-laki dan perempuan itu, kemudian kita atau atribut sosial yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki itu, kita melihat peran, perilaku, tugas dan lain sebagainya itu hampir umum ya. Tapi Yogyakarta kalau kita lihat kasusnya, misalkan yang terakhir saja ya, tentang ketika perempuan mempunyai akses untuk menjadi dukuh, misalkan kita lihat kasus di Bantul itu
pertanyaan bahwa dia perempuan itu tentu lebih dipertanyakan lagi. Apakah dia sebagai perempuan bisa memenuhi misalkan tugas-tugas domestiknya. Jadi ketika perempuan masuk ke dalam ranah publik, menjadi pejabat publik di tingkat paling bawah, misalkan dusun, kita lihat kasus yang di Bantul, itu orang tidak sekedar melihat dia sebagai calon dukuh atau dusun, ketua dusun, tapi dia juga dilihat sebagai perempuan. Nah, kemudian perempuan ketika berperan di publik akan dituntut lebih. Misalkan pertanyaan-pertanyaan, apakah dia sudah bisa memenuhi kewajibannya sebagai perempuan di rumah. Nah, itu kadang kalau yang menjadi dukuh bukan perempuan, itu kadang pertanyaan itu tidak muncul. Artinya ketika perempuan itu ingin berperan di ranah publik, walaupun aksesnya itu sudah diberikan, kesempatannya sudah ada, tetapi ketika dia kemudian ikut terjun di situ, pasti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih detail, lebih banyak lagi tuntutan masyarakat sebagai calon pejabat publik. Itu mungkin kasus yang terjadi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Kalau misalkan secara umum mungkin juga setiap strata itu berbeda ya. Misalkan banyak kalau kita lihat di Yogyakarta itu mungkin peran-peran kalau di beberapa tempat bisa menjadi masalah peran-peran domestik misalkan dikerjakan oleh perempuan saja atau perempuan dan laki-laki. Tapi kita lihat juga banyak misalkan di desa-desa itu peran-peran yang domestik itu bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, tetapi di kalangan tertentu mungkin yang mungkin agak menengah itu berbeda lagi. Nah, jadi nilai yang mungkin melekat di desa atau nilai-nilai yang kemudian di kalangan menengah itu juga ada perbedaan ya. Bisa saja memang kemudian itu ada hubungan yang adil, peran-peran yang sudah adil, tetapi untuk beberapa kasus pasti itu masih ada ketidakadilan dalam peran. Jadi intinya kalau kita tanya apa sebenarnya masalah yang ada di Yogyakarta, kalau kita lihat dengan nilai Jawa tadi, tentu nilai-nilai Jawa tentang kalau dulu sering sekali orang bilang sumur kasur, itu kan juga istilah Jawa ya. Artinya bagaimana itu dilekatkan kepada peran perempuan. Dan itu mungkin nasihat kalau kita lihat bahwa ketidakadilan itu diturunkan dari orang tua, kakek, nenek, keluarga, masyarakat, tentu nilai itu juga sampai sekarang masih melekat ya. Tetapi bahwa kemudian ada perubahan cara pandang dan lain sebagainya itu mengubah lah seperti itu. Ya, ya. Jadi memang ada ya nilai-nilai Jawa yang patriarkis gitu, yang masih terus langgengkan, Mbak ya. Dan itu masih dipercaya masyarakat gitu di Yogyakarta yang tadi misalnya sumur dapur kasur ya, ada domestifikasi perempuan tadi Mbak sudah katakan, ada peran ganda perempuan, kemudian ada bagaimana kalau perempuan itu di publik gitu ya. Banyak sekali tuntutan-tuntutan masyarakat gitu yang dibebankan kepada perempuan. Nah, saya juga sebenarnya orang Jawa Mbak, tapi ya kebetulan sudah berhijrah, sudah bermigrasi ke kota Medan gitu. Orang tua saya dua-duanya orang Jawa sebenarnya, jadi Jawa Tengah gitu, dari satu Solo gitu ya. Nah, ya memang seperti Mbak Isti katakan tadi sudah ada perubahan ya, sudah ada perubahan mindset, attitude gitu ya, atau laku masyarakat gitu yang kemudian dari patriarkal gitu ya, dari patriarkis ini kemudian lebih berkeadilan gender begitu di Yogyakarta sendiri. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali organisasi-organisasi perempuan atau LSM perempuan di Yogyakarta ya. Jadi memang kita tahu ada Yasanti, ada Rifka Anissa, begitu ya, ada banyak organisasi difabel juga, begitu ada kita tahu juga ada pesantren waria di sana ya, yang Mbak ya, yang Mbak Nah, tahu lebih ke ini persoalan ketidakadilan gender, entah itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap LGBT gitu ya, terhadap difabel itu di Yogyakarta
itu kaitannya dengan pandemi gitu selama pandemi ini gitu dari tahun lalu 2020 sampai sekarang itu apa Mbak? Kasus apa yang terbanyak itu? Karena kalau di beberapa daerah misalnya Lampung gitu ya, di Jakarta juga berdasarkan dari laporan Komnas Perempuan itu juga kekerasan gender berbasis online ya. Jadi online itu banyak sekali. Nah, kalau di Yogyakarta apa bentuk-bentuk kekerasan atau ketidakadilan gender itu, Mbak? Ya, jadi selama pandemi ini kan kita mengubah apa ya budaya. Karena misalkan tadi ya orang yang biasanya bekerja di pabrik karena beberapa kali diharuskan untuk bekerja di rumah, sekolah di rumah, juga beberapa lapangan pekerjaan mem-PHK karyawannya itu otomatis satu kalau misalkan yang di PHK itu artinya kan dampak terhadap ekonomi perempuan, ekonomi rumah tangga itu langsung ya. Jadi itu tentu berdampak kepada stres dan lain sebagainya. Nah ya belum lagi beban tadi ya, beban keluarga atau di rumah, di mana misalkan anak-anak harus sekolah di rumah. Kalau anaknya masih kecil, bahkan ada yang keluar dari pekerjaan karena tadi anaknya di rumah harus didampingi. Itu kan dampak, dan yang diberi tanggung jawab itu yang pertama adalah perempuan atau ibu untuk mendampingi anak-anaknya yang sekolah. Karena kita tahu anak-anak kalau misalkan masih SD itu kan tidak konsentrasi atau mungkin antara bermain dan fokus terhadap kegiatan itu belum seperti mungkin anak SMA atau anak-anak kuliah, sehingga perlu pendampingan khusus ya. Tidak bisa kemudian dibiarkan online sendirian. Nah itu ada beberapa yang karena online itu perempuan memutuskan untuk keluar atau memang dikeluarkan, atau tadi beban-beban yang tadinya mungkin beban anak-anak mengasuh, mendampingi itu kalau dia sekolah di luar ya itu terkurangi, sekarang justru bertambah. Nah biasanya kalau laki-laki dan perempuan ketika ada beban tambahan di rumah itu perempuan yang mendapatkan beban itu satu ya. Belum lagi ekonomi tadi ya, mungkin orang yang atau perempuan-perempuan yang usaha rumahan atau juga usaha-usaha yang lain itu ada juga yang berdampak ya. Artinya kan penurunan peningkatan kualitas hidup itu juga menurun. Belum tadi ya hubungannya nanti setelah ekonomi, sosial, juga kesehatan tentu, di mana sebenarnya pandemi ini kan diharapkan untuk meningkatkan imunitas, tapi kalau orang stres itu kan otomatis turun. Jadi tantangan kalau misalkan atau dampak, kalau tantangan tentu untuk mengurangi itu ya, tetapi kalau dampak itu yang jelas tadi ya, dampak di tempat kerja maupun di dalam rumah, pekerjaan-pekerjaan domestik. Ya, jadi tadi Mbak Isis bercerita tentang beban berlebih ya, beban yang dibebankan, tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan dan rumah tangga atau dalam keluarga itu berbeda dengan tanggung jawab laki-laki gitu. Jadi semua persoalan-persoalan misalnya menjaga anak, kemudian anak yang daring gitu ya, sekolah online itu luar biasa sekali beban para ibu ya yang mendampingi anaknya sekolah gitu, karena memang itu luar biasa berat gitu. Karena saya juga mengalami itu gitu, dari pagi sampai sore gitu ya kita harus mendampingi anak gitu. Tadi kebetulan saya berdua dengan suami saya mendampingi anak saya yang masih berusia 10 tahun gitu. Nah ini beban berlebih, kemudian ada persoalan kemiskinan, ya persoalan kesehatan, kemudian ada stres gitu. Nah kalau lebih spesifik Mbak Isti, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, karena ini kan kita work from home gitu. Nah beberapa kawan yang bekerja juga mungkin kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Gitu. Nah artinya semua keluarga itu ada dalam satu rumah. Nah, apakah kekerasan dalam rumah tangga ini juga tinggi di Yogyakarta? Misalnya terhadap anak, gitu ya, ada child abuse, gitu, atau terhadap istri, ya, entah dalam bentuk gitu ya, psikologis, fisik. Karena di Amerika cukup tinggi selama pandemi itu sangat tinggi, gitu, kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Nah, itu memang luar biasa tinggi. Nah, saya ingin tahu di Yogyakarta. Ya, kalau untuk tadi ya hubungan
keluarga di dalam rumah itu tentu ada dampaknya juga. Tadi baru ekonomi, sosial, dan juga apa kesehatan ya. Tapi relasi di dalam rumah tangga tentu itu juga akan berdampak karena tadi pandemi yang setahun lebih ini itu kan beberapa kali harus di rumah ya. Nah, biasanya kalau orang misalkan sehari-hari yang tidak masa pandemi itu mungkin dia ketemunya sore, pagi, malam. Ini dari pagi lagi hingga itu. Jadi artinya mungkin hal-hal yang mungkin tadinya tidak membuat dalam relasi itu tidak ada apa misalkan konflik kecil nanti misalkan sudah keluar selesai, tapi ini kan ada ya, jadi bisa saja konflik-konflik yang tadinya mungkin tidak ada itu menjadi ada, dan kita tahu memang banyak sekali beberapa misalkan ada perceraian dan juga ada juga perpisahan dan mungkin persoalan suami istri dan ke anak itu ya karena tadi dengan intensitas yang tinggi di dalam pertemuan itu bisa mengakibatkan seperti itu. Memang kita lihat juga beberapa kasus terjadi ya perceraian karena mungkin kalau orang Jakarta kan bilang lu lagi. Jadi mungkin kalau rumahnya yang lebar, punya kebun, mungkin ada yang kalau agak males ketemu, ada yang di kebun, ada yang di kamar satunya, di atas, misalkan seperti itu. Tapi untuk rumah yang mungkin sempit, yang mungkin hanya RSSSS itu mungkin sangat ini dampaknya juga akan sangat tinggi ya. Kalau tadi rumahnya mungkin besar mungkin itu bisa lebih diatasi kalau ketemunya, tapi untuk orang-orang yang dengan rumah yang sangat sederhana dengan luas terbatas, mungkin juga keluarganya tidak hanya, kalau di Jogja kan banyak itu, satu rumah tidak hanya satu keluarga juga ada, beberapa rumah kadang dipakai untuk dua keluarga misalkan seperti itu, atau mungkin tadi ya berdempet-dempetan dengan tetangga dan lain sebagainya juga bisa menimbulkan konflik, dan angka perceraian juga bisa meninggi karena tadi relasi dan juga intensitas pertemuannya itu sangat sering, dan tadinya yang mungkin bisa misalkan ada konflik bisa diredam, ini karena ketemu terus bisa mengakibatkan tadi perceraian maupun konflik keluarga. Oke, ya. Ya, terima kasih Mbak Isti. Ya, jadi ada beberapa persoalan tadi ya. Ada persoalan mental health ya, kesehatan mental, menjadi stres, karena ada persoalan kemiskinan, gitu. Ada persoalan. Baik, yang menjelaskan bahwa kalau misalnya rumahnya itu lebih besar, ada kebunnya, gitu, itu akan berbeda gitu ya dengan yang rumahnya kecil, sehingga muncul stres, pekerjaan gitu ya. Apalagi PPKM, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, begitu. Nah, ini ada semacam stres gitu ya, stres buat semua anggota keluarga gitu, bukan hanya terutama laki-laki juga ya, karena tidak bisa bekerja kan, mereka menganggap bahwa maskulinitasnya tergoyahkan gitu, tidak bisa membuktikan bahwa ia suami yang baik gitu ya. Itu juga mungkin salah satu tadi yang sudah Mbak ceritakan tentang relasi, pola relasi ya, relasi yang timpang antara suami dengan istri gitu ya, suami atau istri atau orang tua dengan banyak entah child abuse atau tadi tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, dari sekian banyak persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang sudah Mbak Isti ceritakan, kalau kita ingin melihat bagaimana reaksi atau respons masyarakat kita persoalan yang banyak ini ya di Yogyakarta gitu, apakah masyarakat cukup responsif dan mendukung misalnya usaha penguatan atau pemberdayaan perempuan misalnya, atau penguatan hak-hak perempuan dan keadilan gender gitu ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Mbak untuk mengatasi persoalan ini gitu, dan siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya gitu ya, masyarakat yang seperti apa yang responsif, masyarakat yang apa yang cuek gitu dan tidak mau tahu karena sibuk dengan persoalannya sendiri, itu seperti apa Mbak di petanya kalau di Yogyakarta? Ya, jadi kalau di Jogja tadi juga sudah dikatakan kan banyak sekali ya lembaga-lembaga lembaga-lembaga sosial atau juga lembaga-lembaga keagamaan itu
misalkan mempunyai program untuk kesetaraan gender. Jadi kita tahu banyak sekali LSM misalkan, kemudian juga aktivis mahasiswa, kampus atau lembaga penelitian, kemudian pemerintah sendiri itu juga saling bahu-membahu untuk kemudian menurunkan atau kemudian mengurangi kasus-kasus akibat kekerasan terhadap perempuan maupun ketidakadilan gender. Jadi bahkan misalkan di Jogja itu ada mobil untuk khusus mobil atau mobil keliling misalkan itu program gender corner gitu ya. Jadi pemerintah itu juga ada mobil yang keliling, dia datang ke tempat-tempat keramaian dulu sebelum pandemi ya, itu untuk misalkan memberikan konsultasi hukum, psikologis dan juga penanganan kasus. Jadi seperti mendekati ke keramaian, ke event-event tertentu, dan itu salah satu usaha ya, walaupun istilahnya itu masyarakat di situ kemudian tahu secara umum ya, ada mainan anak-anak yang adil gender, misalkan mainan apa saja tidak dibeda-bedakan, itu yang masyarakat umum. Tetapi kalau untuk yang kelompok-kelompok kita tahu ada beberapa lembaga sosial di mana itu fokusnya kepada kelompok tertentu, misalkan kelompok perempuan ekonomi atau kemudian juga kelompok-kelompok perempuan lintas agama, kemudian juga kelompok-kelompok mahasiswa, banyak sekali di Yogyakarta kelompok mahasiswa, kemudian juga kelompok lansia, difabel, dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau yang fokus terhadap kelompok tertentu itu lebih intens ya, artinya mungkin dengan pendidikan jangka panjang, dengan kampanye, dengan advokasi juga. Kalau yang tadi, yang umum, misalkan pemerintah dengan beberapa kelompok masyarakat di event tertentu itu untuk masyarakat yang lebih umum ya. Jadi misalkan di Car Free Day di Jalan Solo, Malioboro itu bisa saja dilakukan seperti itu. Tapi untuk kelompok yang lebih intens, yang pendidikan, yang tidak sekali tapi harus berkali-kali itu dilakukan oleh masyarakat secara khusus ya. Kalau pemerintah biasanya nanti bisa lewat PKK seperti itu ya. Jadi lebih ke organisasi yang sudah ada kerjasamanya dengan misalkan langsung dengan pemerintah ya. Kalau kerjasama pemerintah dan LSM memang ada juga misalkan dalam hal penanganan kekerasan yang terjadi di Yogyakarta. Kita kan punya jaringan ya, forum di mana nanti kalau ada kekerasan, kasus-kasus yang muncul itu bisa ditangani oleh siapa, misalkan untuk pelayanannya siapa, hukumnya siapa, konsultasi siapa, dan juga ada rumah aman di situ ya. Rumah sakit juga bekerja sama. Jadi ketika ada kasus itu sudah ada semacam koordinasi ya, dan itu mungkin sudah berjalan hampir 10 tahun ya kalau koordinasinya, walaupun kemudian kadang kita juga melihat ya, koordinasi jaringan itu sudah lama sekali, tetapi kenapa kok masih terus saja ya ada kasus-kasus peristiwanya ini kadang menjadi PR ya, apakah kita kurang tepat sasaran, strategi, maupun tadi kurang dari bawah, misalkan pendidikan lewat TK atau SD, karena kan terus nanti kalau dari kecil tidak diubah perspektifnya atau juga cara pandangnya, itu kan nanti akan besar-besar nanti akan ada kekerasan. Nah ini juga menjadi PR ya, walaupun di Jogja juga ada itu sudah kayak LSPPA itu kan juga melakukan pendidikan di usia dini atau di usia SD ya, untuk tadi tidak kemudian yang disasar orang-orang dewasa, tapi sejak kecil biar tidak kemudian semacam reproduksi terus kekerasan yang ada. Seperti itu. Ya, jadi menurut Mbak Isti di Yogyakarta itu aliansi gitu ya, kemudian kolaborasi, nasi gitu ya, sudah cukup baik di Yogyakarta dari misalnya pemerintah di Yogyakarta, kemudian juga dari kampus atau universitas, gitu, lembaga penelitian, kemudian LSM, organisasi perempuan gitu ya, atau lembaga-lembaga atau organisasi HAM, pro demokrasi misalnya ya, organisasi kemanusiaan, solidaritas, itu
memang sudah bahu-bahu ya, mahasiswa juga gitu. Jadi memang sudah saling bekerja sama gitu ya, berkolaborasi gitu ya Mbak ya kalau di Yogyakarta. Tetapi memang persoalan-persoalan terhadap perempuan gitu, kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender itu juga apa ya, tetap ada gitu ya, selalu ada gitu dimanapun. Nah, sebenarnya persoalannya apa gitu, akar persoalannya. Kalau tadi Mbak Isti bilang ini kan salah satunya pendidikan gitu ya, yang tidak belum bisa mengubah mindset, kita juga tidak diajarkan gitu ya tentang misalnya pendidikan seks dan seksualitas termasuk tentang kekerasan seksual gitu. Nah, sehingga anak-anak tidak tahu gitu bagian-bagian mana yang disentuh, boleh disentuh dan tidak gitu. Dan bukan hanya berpotensi untuk melahirkan apa pelaku kekerasan gitu ya, itu juga bisa anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan pada perempuan, pelecehan seksual atau bahkan perkosaan misalnya, tapi juga menjadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, apakah di Jakarta itu ya Mbak, kalau kita bicara soal pendidikan tadi kan pendidikan formal ya, di sekolah-sekolah misalnya, kalau itu secara pembelajaran misalnya tentang seksualitas untuk anak-anak misalnya gitu, atau ada misalnya pengajaran atau pelajaran tertentu atau training-training tertentu anak-anak mengenai kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, seksualitas, itu ada nggak Mbak? Tidak dari pendidikan formal tapi informal atau pendidikan alternatif? Kalau untuk pendidikan untuk anak-anak itu sudah ada beberapa lembaga yang mengadakan melakukan pendidikan untuk tadi ya, untuk keadilan gender atau tadi mengenal tubuh sendiri, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, siapa saja yang boleh menyentuh, apa saja yang boleh disentuh, seperti itu. Dan itu sudah ada, tetapi mungkin jumlahnya atau sasarannya itu masih terlalu sedikit dibanding mungkin anak-anak ya. Misalkan hanya di sekolah-sekolah tertentu saja yang mengajarkan. Tapi di sekolah umum, misalkan di sekolah negeri atau apa lebih luas lagi itu mungkin belum ya. Jadi mungkin sudah dilakukan tetapi jumlahnya masih belum cukup menurut saya. Padahal dan mungkin juga apa misalkan kayak modul-modul untuk anak-anak yang seperti apa, bahasa apa yang paling tepat, yang cocok, yang bisa tidak kemudian kadang kan ada orang dewasa itu juga kadang salah persepsi. Kalau anak diajarkan tentang seksualitas berarti berhubungan badan. Nah, padahal kan seksualitas kemudian itu kan beda dengan hubungan seks, tapi orang dewasa sendiri kadang masih seperti itu ya. Jadi mungkin orang tua atau orang dewasa itu bagaimana mengajarkan kepada adiknya atau keluarganya itu juga apa tadi ya cara pandang orang dewasa untuk tadi bahwa mengenal seksualitas, bahwa anak harus mengenal dirinya sendiri, mana yang boleh disentuh, bondingnya itu apa saja yang tidak suka atau yang dia boleh dan tidak boleh itu juga masih menjadi tantangan. Itu juga karena budaya juga ya. Jadi kadang kalau di Jawa itu, kalau tadi khas-khas Jawa itu, kalau zaman dulu, ya sekarang mungkin masih ada itu orang kan untuk menyebut alat atau alat kelamin aja kan dengan perumpamaannya. Misalkan kalau dengan makanan, kalau apa, misalkan vagina itu kadang kalau di Jawa kan masih misalkan dengan istilah apem. Apem itu padahal kan makanan. Jadi orang dulu itu mengaburkan itu mungkin asumsinya biar sopan. Kalau menyebut itu yang vulgar koyone ora sopan. Tapi dengan kalau sekarang anak-anak masih seperti itu dan anak-anak sekarang kan mungkin lebih kritis. Dia nggak bisa membedakan yang benar-benar makanan, yang tidak. Nah itu yang mungkin itu tantangan ya, bagaimana mengenalkan secara asertif, tidak kemudian berkonotasi pornografi. Nah itu kan kadang orang saru itu kan saru itu nggak pas gitu kan. Nah itu kata-kata saru itu masih melekat ya kalau tadi mau dihubungkan dengan nilai Jawa lagi. Sidik-sidik saru ora elok itu ya nggak pas, tidak sesuai dengan etika yang seperti itu. Nah itu mungkin nilainya harus agak bergeser ya. Asertivitas, anak harus belajar
yang jelas bahwa yang A ya A, yang B ya B, misalkan seperti itu, agar tadi dia mengenal lebih dini tubuhnya, apa yang boleh dan tidak boleh dipegang, dilihat orang lain. Itu mungkin menjadi tantangan mungkin di Jawa ya. Mungkin kalau di daerah lain mungkin ada tradisi atau nilai yang lain, tapi di Jawa itu sangat lekat dengan tadi menyebut alat kelamin itu dengan sebutan makanan dan binatang loh, burung. Burung ya, itu mungkin tantangannya di situ untuk orang dewasa ya, mengubah orang dewasa dan kemudian mengubah anak-anak itu. Ya, ya. Jadi persoalannya ada nilai-nilai ya, nilai-nilai budaya lokal setempat yang itu juga mempengaruhi atau berkontribusi gitu ya pada dengan gitu ketidakadilan gender ya dan kekerasan terhadap perempuan gitu. Salah satunya adalah pelecehan seksual misalnya atau kekerasan seksual begitu ya Mbak ya. Misalnya tadi penabuhan, ada tabu, pamali, saru gitu ya, membicarakan tentang bagian tubuhnya sendiri gitu, diumpamakan makanan atau binatang gitu ya atau hewan gitu. Nah, di daerah lain juga begitu. Masih saja ditabukan gitu, dianggap tabu itu oleh orang tua, nah apalagi anak gitu, anak tidak diajarkan sedini mungkin begitu. Nah, baik yang teman-teman yang baru datang, selamat datang. Ada Mbak Afifa, Siti Nur Indah Sarli, ada Mbak Kak Ana di Makassar, Iva Hasana dan Fitri Lestari. Terima kasih sudah join, sudah bergabung bersama kita. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo ya, feel free untuk menuliskannya di chat. Nanti saya akan teruskan ke Mbak Isti. Nah, tadi Mbak Isti sudah menerangkan panjang lebar tentang koordinasi gitu ya, aliansi, kolaborasi ya, kerjasama yang cukup baik antara berbagai pihak gitu, multi stakeholders di Yogyakarta sendiri gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah hambatan gitu ya, hambatan, challenges atau tantangan-tantangan yang ada itu seperti apa Mbak dalam kaitannya dengan kerjasama tadi gitu? Apakah memang selalu berjalan mulus gitu ya? Misalnya pemerintah gitu ya, pemerintah saja misalnya, apakah memang pemerintah itu benar-benar peduli gitu ya, concern, fokus pada persoalan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap transpuan misalnya, atau transgender atau LGBT di Yogyakarta gitu misalnya, atau difabel, apakah mereka memberikan perhatian yang luar biasa gitu ya di Yogyakarta, kemudian misalnya lembaga-lembaga atau organisasi pro demokrasi, kemanusiaan dan HAM yang lain gitu, apakah memang mendukung dan menjadi bagian dari gerakan perempuan di Yogyakarta, Mbak? Seperti apa tantangan dan hambatannya? Ya, jadi kalau selama ini saya juga beberapa tahun sudah bekerja sama dengan pemerintah, masuk di forum penanganan kekerasan terhadap perempuan itu sudah sekian tahun yang lalu, juga dulu pernah masuk dalam tim pembangunan berperspektif gender dan itu memang kita harus memahami cara kerja pemerintah ya. Jadi kadang memang fokusnya kepada misalkan ada rencana A, ya sudah, saya lihat juga bertahun-tahun ya itu saja yang dikerjakan, misalkan seperti itu. Jadi perencanaan dari tahun ke tahun mungkin hampir 10 tahun tuh perubahannya, kreativitasnya ya seperti itu. Jadi memang kayak misalkan terpaut dengan tupoksinya dan lain sebagainya ya. Itu anunya. Cuman dari kita yang mungkin masuk dalam jaringan itu ya bagaimana menyesuaikan. Nah, cuman kan kalau yang jaringan khusus dengan pemerintah itu mungkin yang lebih luas, yang tadi kalau penanganan bareng-bareng itu baru lebih luas. Tapi kalau program pemerintah sendiri itu kan sudah ada ininya, sudah ada pakemnya ya. Kalau yang pemerintah, jadi mungkin untuk kreativitas itu ya ada. Tetapi mungkin kita tidak bisa mengharap terlalu banyak ya kreativitas dalam hal program dan juga tadi ya perencanaan itu tidak seluas mungkin kalau lembaga sosial. Nah, tetapi untuk relasi, sekali lagi relasi, karena saya sudah mungkin sekian tahun yang lalu itu hubungan pemerintah sama LSM kalau kita mau tarik agak ke belakang lagi itu sudah lebih bagus, karena dulu sering ada asumsi wah LSM mesti A, B, C, D misalkan seperti itu. Itu karena tidak
tidak pernah bekerja sama, tidak pernah berkomunikasi. Tetapi dengan adanya kita kumpul, mungkin 3 bulan sekali, koordinasi, itu kan orang-orangnya itu akhirnya kemudian saling memahami. Misalkan dulu kita protes atau demo di depan salah satu dinas tertentu, itu orangnya juga kemudian ketika kita sudah ngumpul bareng, sering ketemu, itu curhat. Dulu saya kalau didatangi LSM itu mesti nggak bisa tidur. Nah, itu sempat keluar. Nah, malah kita kemudian malah justru itu salah satu tujuan kita memang biar nggak bisa tidur. Karena kalau nggak tidur artinya kan berpikir. Kalau berpikir artinya kemudian mengkaji ulang apa kebijakan yang ada di pemerintah, apa perencanaannya seperti apa, bla bla bla. Tapi kalau di demo saja sudah tidur nyenyak, artinya ya nggak ada pengaruhnya. Itu guyonan kita ya. Artinya person-personnya itu sudah ada istilahnya itu, kemudian tidak ada memandang yang lain out group seperti itu, tidak ada. Itu mungkin satu pencapaian ya dalam hal relasi komunikasi. Tapi juga misalkan beberapa capaian menurut saya, misalkan untuk isu difabel itu beberapa misalkan aula atau pendopo-pendopo di kabupaten, pendopo di tempat-tempat pemerintahan itu kan dulu tidak ada untuk akses difabel. Itu sekarang sudah banyak sekali ya, artinya ke pendopo, misalkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman itu kan sudah sampingnya, walaupun kita tahu dulu konsep pendopo itu tidak ada jalan ke atas untuk difabel kursi roda, dan memang kemudian dibangun seperti tidak dari desain awal ya, tempelan. Ada juga beberapa instansi mungkin karena kita mungkin untuk isu difabel itu pakai yang bukan permanen itu. Misalkan ada acara di sebuah ruangan atau mungkin pendopo ya dikasih tempat jalan yang tidak permanen, nanti dicabut juga, misalkan seperti itu untuk kayak pendopo. Tapi kalau untuk misalkan ruangan yang lantai 2, lantai 3 itu memang masih menjadi masalah ya untuk difabel, misalkan belum semua gedung itu bisa diakses ya. Nah, untuk misalkan satu lagi kalau untuk HAM dan lain sebagainya yang secara umum, kalau tadi disebut tentang pesantren waria, saya juga beberapa kali ngisi di situ kerjasama, misalkan dulu pernah kan pesantren waria itu pada tahun 2000 sekian itu digerebek, misalkan dibubarkan oleh organisasi keagamaan ya. Nah, itu memang satu kasus ya, walaupun kemudian kita melakukan advokasi, komunikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang kegiatan di waria atau pesantren waria itu ya sudah istilahnya berjalan dengan baik lah. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekian tahun yang lalu tidak terjadi lagi, karena dari lembaga pesantren waria sendiri kemudian menjalin hubungan yang baik untuk kelurahannya, mungkin juga organisasi pemudanya di situ, juga ada istilahnya pemuka agama, tokoh-tokoh agama yang duduk dalam kepengurusan, dalam arti misalkan pembimbing seperti itu. Nah, itu berpengaruh. Itu juga salah satu strategi ya. Walaupun pembimbing bukan ini, tapi istilahnya berarti ada orang-orang yang tokoh agama yang kemudian mengayomi, kemudian mendampingi mereka juga melakukan kegiatan. Nah, itu yang menurut saya sedikit kemajuan dibanding sekian tahun yang lalu ya untuk isu-isu. Walaupun ada juga misalkan kalau yang sangat mungkin dipublish itu tentang kuburan, tentang apa yang kemudian ada pemakaman yang khusus agama tertentu, ada pemakaman menolak agama yang lain, itu ada juga kasus seperti itu. Tapi kemudian diadvokasi. Ada juga sekarang kalau misalkan di Yogyakarta itu yang diadvokasi adalah perumahan dan kos-kosan yang menawarkan dengan agama tertentu, misalkan menerima kosan putri khusus agama A. Kemudian ada perumahan misalkan dengan menyebut ini khusus, bukan khusus dikhususkan perumahan untuk agama tertentu, tapi lambangnya dan juga promosinya itu
mengarah kepada agama tertentu. Ya, ini juga sudah diadvokasi untuk jangan sampai Yogyakarta yang mungkin kalau kita tahu ada candi Pelaosan, itu candi yang ada dua candi Buddha dan Hindu, artinya zaman dulu nenek moyang kita itu sudah akrab, walaupun berbeda. Hindu dan Buddha itu ada di Candi Pelaosan. Artinya Yogyakarta itu sebagai yang menghargai nenek moyang kita, itu menghargai nilai-nilai keberagaman. Tetapi sekarang kita kok malah mau membuat perumahan, kos-kosan itu justru memisah-misahkan, membeda-bedakan. Nah, itu yang mungkin PR yang harus kita lakukan terus-menerus advokasinya. Ya, jadi terima kasih baik sudah berbagi bersama kita. Jadi sebenarnya memang ada nilai-nilai ya, nilai-nilai budaya lokal atau setempat yang sebenarnya itu sudah sejak zaman dulu ya. Dari moyang tadi cerita tentang beragaman, kemudian ada juga penganut percayaan, ada macam-macam, ada yang agama gitu ya, itu semuanya itu bisa menghargai dan menghormati, kemudian solidaritas gitu. Nah, sehingga mungkin kita tahu bahwa di Jogja itu ya, itu kita kenal dengan orang-orang yang sangat ramah, gotong royong gitu ya, sangat friendly dan solider gitu ya. Ada nilai solidaritas yang berkembang di Yogyakarta yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah lainnya, tetapi masih banyak gitu ya. Tadi sudah Mbak Isi ceritakan juga diskriminasi terhadap agama tertentu, begitu ada segregasi gitu ya. Berdasarkan perbedaan apapun, termasuk perbedaan seksualitas juga ya, dan perbedaan jenis kelamin atau gender. Baik, di samping itu saya pikir juga ada kontribusi yang luar biasa juga dari teman-teman atau grassroots gitu, ibu-ibu di tingkat akar rumput, kemudian perempuan-perempuan yang tidak punya organisasi, karena tidak semua perempuan atau aktivis perempuan atau mereka yang ingin misalnya melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan misalnya, atau pemberdayaan perempuan secara umum itu juga mempunyai atau berafiliasi dengan organisasi gitu ya, karena ada juga kan perempuan-perempuan yang memanfaatkan misalnya momen-momen entah pengajian atau arisan gitu ya, yang di akar rumput, atau mereka yang individual, kemudian mereka bergabung dalam suatu misalnya entah gerakan massa bersama gitu ya, untuk gerakan solidaritas dan kemanusiaan. Di sini sepertinya ada banyak komentar, saya akan mulai membacakan ya. Dari Mbak Ita ya. Mbak Ita, sebentar, ini ada, kami juga sudah membuat gerakan panen dari ibu-ibu petani untuk bisa berhubungan perempuan di kota. Kami basis dengan arisan kampung dan pengajian. Alasan tidak bergabung, ada gerakan perempuan kali jiwa berbasis aliran sungai, dan ini sudah mendapat Agakan Award. Oke, keren sekali. Perempuan kali jiwa ini selain bergerak di bidang ekonomi juga tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya saya tidak bisa balik ke atas ya. Oke, ada pertanyaan dari Farid. Mengapa Jogja lebih mudah mengorganisir warga, Mbak? Apakah ini juga karena tadi Mbak Ita di atas juga cerita ada ibu-ibu yang mengorganisir diri gitu ya, dapur umum, dan saya tahu bahwa Mbak Ita terlibat di sana gitu ya, adalah aktor utama dari dapur umum di Yogyakarta itu, memasak gitu ya di dapur bersama untuk dibagi-bagi di Yogyakarta sendiri. Nah, itu kenapa Mbak kok Jogja itu lebih mudah gitu ya untuk mengorganisir warga? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang tadi itu ya, yang friendly, solider gitu-gitu ya Mbak ya? Itu seperti apa Mbak? Ya, mungkin di Jogja itu kan ada istilah paguyuban ya, paguyuban berkelompok. Jadi mungkin itu sebagai nilai juga. Jadi kalau kita lihat perempuan misalkan di sebuah kampung, kita bisa lihat aktivitasnya. Dia adalah anggota PKK, dia juga mungkin anggota Posyandu, dia juga Dasawisma, dia juga mungkin Aisyah mungkin, atau mungkin Fatayat. Jadi bisa kita lihat satu
perempuan itu bisa ikut organisasi, baik itu yang dibentuk tanda kutip pemerintah ya, kayak misalkan Posyandu PKK itu kan apa langsung misalkan laporan kegiatannya itu langsung ke kelurahan. Tapi juga ada yang keagamaan, ada juga misalkan tadi yang arisan-arisan yang juga arisan itu tidak hanya satu, ada arisan RT, arisan RW. Jadi satu orang kan ya anggota RT, anggota RW, ada juga yang dasawismanya itu masih apa? Masih aktif. Jadi ya RT, RW, dasawisma itu baru di kampung. Belum nanti yang agak luas koperasi di Jogja itu kan koperasi kampungnya itu juga sangat ini, sangat aktif. Kemudian juga kalau kita lihat misalkan kegiatan-kegiatan yang lain ya, kalau tadi itu baru organisasi yang kegiatannya bisa macam-macam ya, bisa hanya sekedar kumpul-kumpul atau arisan. Arisan itu bisa saja arisan uang, arisan gula, arisan beras, itu tumbuh di masyarakat itu. Uh, Kemudian koperasi, kemudian juga kegiatan yang lain, kegiatan sosial ya, misalkan tadi sebelum 17-an itu ada apa yang malam-malam itu kumpulan sebelumnya juga, dan kegiatan misalkan kalau tadi yang arisan yang itu kan perempuan ya, tapi kalau untuk yang lebih luas misalkan ada pemuda, bapak-bapak dan juga perempuan dewasa maupun anak-anak itu ada misalkan ada 17-an, ada bersih desa, ada kerja bakti. Jadi memang budaya kalau tadi kita hubungkan dengan budaya di Jogja atau Jawa mungkin di beberapa tempat juga seperti itu ya, ada bersih desa, belum nanti kegiatan yang lain ya, yang mungkin di desa tertentu ada lagi, khusus desa situ ada misalkan. Nah ini mungkin itu kan warisan atau juga bentukan dari tadi ada pengaruhnya dari nenek moyang atau tradisi, juga ada tadi bentukan atau pengaruh dari pemerintah atau ketaatan terhadap, kan ada juga saya lihat kalau di beberapa daerah itu mungkin di luar Jawa, saya pernah di sana tuh kegiatan tuh tidak sebanyak itu, tidak dasawisma aktif, RT aktif, RW aktif itu enggak, PKK-nya juga enggak begitu aktif tuh, banyak yang di beberapa daerah di luar Jawa tuh PKK-nya tuh ya biasa-biasa saja, mungkin hanya beberapa orang di kelurahan mungkin karena, tapi kalau di Jawa ini masih menurut saya sangat kental sekali, jadi budaya berkumpul, paguyuban, apa-apa. Belum nanti ada kerja bakti tiap sebulan sekali. Kemudian hal-hal lain itu menurut saya itu ada, mungkin sudah ada sejak dahulu ya, yang hubungannya dengan nilai. Belum nanti kalau hubungannya dengan tradisi Jawa ya, ada apeman. Jadi satu kampung itu membuat apem bersama-sama. Belum nanti kalau ada kematian, belum ada kelahiran, belum ada setelah kematian tuh ada selamatan macam-macam itu ngumpul-ngumpul lagi. Jadi pandemi ini juga uh, mungkin ada pengaruhnya. Tadi kumpul-kumpulnya kan juga berkurang. Tetapi budaya kumpul-kumpul kenapa kok gampang diklik dengan satu ini memang mungkin lebih mudah ya. Jadi mungkin nilai-nilai itu. Suaranya
Ya, sudah maaf ya atas saya nggak tahu tadi macet tombolnya, speakernya ke mute, kemudian saya nggak bisa unmute lagi tadi sepertinya ada maaf dengan persoalan digital, persoalan teknologi. Baik, terima kasih Mbak Isti. Jadi tadi Mbak Ita sudah menjelaskan ya ada Solidaritas Pangan Jogja ya namanya, ada 15 dapur umum dan itu perempuan-perempuan gitu ya, perempuan-perempuan, ibu-ibu gitu bakar rumput yang tergabung di situ. SPJ punya 15 dapur dan gerakan yang mempertemukan ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa UGM, UIN, dan UMJ. Gitu ya, gerakan sosial di masa pandemi yang sudah ditulis oleh Mbak Ita dan buku itu diterbitkan di UGM gitu ya. Baik Mbak Ita, terima kasih atas share-nya ya Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Nah ini ada pertanyaan satu lagi dari saya, dari sana gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengajak pihak berwenang terlibat penanganan kesetaraan dan keadilan gender gitu ya. Karena banyak sekali ternyata pihak berwenang atau pemegang otoritas itu yang sering sekali menggunakan joke, Mbak. Joke-joke yang seksis gitu ya. Itu seperti apa, Mbak? Bagaimana pendekatan atau approach yang dilakukan oleh teman-teman di Jogja itu untuk memberikan misalnya teguran terhadap pejabat-pejabat yang seksis seperti ini, Mbak? Ya, jadi memang kalau kita lihat tidak semua pejabat itu kemudian ada kesadaran. Jadi padahal dia adalah kemudian berperan di publik atau pemimpin ya. Jadi ketika dia mungkin berpidato di sebuah forum-forum dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi ya. Orang kan akan bilang wah dia saja seperti itu. Atau kemudian orang yang nggak tahu belum punya perspektif, oh seperti menganggap itu hal yang biasa. Nah itu menurut saya adalah tantangan ya. Kita tahu bahwa misalkan kita lihat dari orang-orang yang berpengaruh ya, mungkin guru, orang tua, dan tokoh-tokoh itu kan juga belum semuanya memang kemudian berperspektif gender atau punya kesadaran tentang keadilan gender ini. Nah ini menurut saya tantangan ya, walaupun mungkin kita sudah melakukan dari berbagai kalangan ya. Jadi biasanya beberapa teman itu kan atau LSM atau lembaga-lembaga itu melakukan pendidikan itu di kalangan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kemudian yang di kalangan pejabat itu mungkin malah sedikit ya. Kalau yang di kalangan misalkan anggota DPRD sudah ada ya beberapa teman yang istilahnya melakukan pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang khusus pejabat itu mungkin harusnya itu PR-nya misalkan dari kantor pemberdayaan perempuan misalkan. Tetapi itu seberapa jauh misalkan setahun sekali melakukan itu atau mengadakan workshop. Terus yang datang siapa? Kalau misalkan dinas yang diundang itu dinasnya, tentu mungkin bukan kepala dinas yang datang. Kalau hanya untuk latihan-latihan workshop itu biasanya mungkin yang lebih bawah lagi. Nah, siapa sebenarnya kemudian yang bisa mempengaruhi atau kemudian tadi yang melakukan kegiatan itu? Kalau misalkan saya tahu, misalkan hakim-hakim itu sudah ada yang kemudian menyasar jangan sampai kemudian hakim-hakim itu melakukan istilahnya ketika menanyakan misalkan korban justru malah dia melakukan kekerasan atau kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas, karena kita tahu dulu banyak sekali kan, walaupun sampai sekarang mungkin masih ada ya, tapi usaha-usaha untuk misalkan melakukan tadi ya mengubah cara pandang kan, melakukan workshop dan pelatihan itu sudah banyak dilakukan ya. Kemudian hakim agama juga sudah pengadilan agama itu juga sudah melakukan beberapa perubahan ya, misalkan di kantor ada taman untuk anak-anak, yaitu perspektif anak-anak, kemudian juga untuk difabel atau bahkan yang langsung ke masyarakat misalkan, itu artinya pelayanan yang di peningkatan. Tetapi untuk pejabat secara umum misalkan yang dinas-dinas tadi itu siapa yang itu mungkin tantangan kita semua ya untuk kemudian, tetapi dengan metode apa juga itu kan harus dipikirkan ya metodenya, karena kadang untuk satu metode tertentu cocok untuk kelompok tertentu, belum tentu cocok untuk
kelompok yang lain, misalkan untuk kalangan tokoh-tokoh agama. Beberapa tokoh agama juga kalau misalkan diundang mungkin mau nggak dia datang, misalkan seperti itu. Atau mungkin caranya bukan, misalkan kalau di beberapa lembaga itu kan melakukan kegiatan tidak dengan pelatihan, atau pelatihan itu kadang sudah menganggap kalau pelatihan berarti yang muda-muda saja, tapi justru padahal juga yang mungkin lebih senior itu juga perlu untuk diubah, misalkan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kalau di kalangan NU misalkan dulu ada misalkan kata-katanya jangan pelatihan, training, tapi halakoh misalkan, biar mereka happy misalkan. Kalau mungkin kalangan Muhammadiyah apa bahasanya biar happy, atau mungkin kalangan yang lain lagi. Nah, itu lintas agama seperti apa? Itu kan mungkin perlu dicari. Mungkin sudah ada yang melakukan, dulu juga pernah ada diskusi, tetapi mungkin berapa kali, berapa sasarannya yang untuk membuat sebuah tadi. Kita tidak bisa kemudian meminima atau menolkan itu. Masih banyak memang yang tadi kita dengar dari pejabat maupun mungkin tokoh-tokoh yang dianggap panutan itu masih bias gender. Oke, tadi Mbak Isti sudah menjelaskan ya panjang lebar tentang, sekali lagi tentang aliansi, kerjasama, kolaborasi gitu dengan beberapa lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi di kampus, atau itu juga LSM gitu ya, gerakan pro demokrasi, gerakan kemanusiaan, solidaritas, dan bukan hanya yang formal gitu ya, lembaga-lembaga yang formal, tetapi juga misalnya arisan gitu ya, tokoh-tokoh agama, kemudian ibu-ibu juga di akar rumput yang tadi juga sudah diceritakan oleh Mbak Ita ya, di gitu ada ibu-ibu yang kemudian membangun solidaritas pangan Jogja misalnya. Nah, artinya ini ada kesadaran individual gitu ya, kesadaran kolektif, kesadaran individu, kemudian bekerja sama, berkolaborasi, interseksionalitas gitu, ada difabel, ada kelompok tadi kemanusiaan gitu, yang kemudian menjadi satu. Juga ada tadi pesantren waria gitu ya, gerakan-gerakan yang lainnya gitu, kemanusiaan dan HAM di Yogyakarta itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama Mbak, sejauh mana konsolidasi dan kerjasama itu dari tingkat misalnya di Yogyakarta, gerakan perempuan di Yogyakarta dengan gerakan nasional gitu ya, secara luas gitu, entah di Jakarta, entah di Sumatera gitu ya, itu sejauh mana, sesolid apa gitu ya. Kemudian yang kedua, tantangan atau kesulitan untuk melakukan konsolidasi gerakan perempuan di dalam konteks Yogyakarta itu apa gitu, kesulitannya, hambatannya, tantangannya itu seperti apa Mbak? Monggo silakan Mbak Isti. Ya, jadi kalau di Jogja itu ada beberapa jaringan ya. Nah, jaringan ini ada yang per isu. Jadi misalkan jaringan buruh, kemudian jaringan perempuan, ada JPY, jaringan petani, jaringan mungkin lingkungan hidup. Jadi memang kalau yang jaringan per isu itu agak solid ya. Ketika ada isu apa tentang lingkungan hidup, itu yang jaringan lingkungan hidup itu akan bergerak, perempuan dan lain sebagainya. Tetapi yang agak lintas-lintas ini yang mengajak yang lain itu mungkin itu hambatannya di situ ya. Misalkan ada beberapa sih, misalkan ada jaringan perempuan dan buruh, kemudian juga melibatkan lingkungan, kemudian isu yang lain itu ada. Tetapi biasanya jaringan yang isunya banyak itu per momen, jadi tidak solid setiap saat ketemu, itu tidak. Jadi biasanya yang solid itu jaringan yang per isu. Kalau lintas isu itu biasanya agak cair. Nah, ini yang menjadi tantangan mungkin bagaimana kita sebagai sebuah gerakan sosial secara umum tidak per isu itu. Kalau kita kadang mengkritik pejabat, kadang hanya ada ego sektoral misalkan, tetapi di LSM menurut saya juga kadang kalau misalkan ada isu yang beda dengan isunya tuh ya datang atau mungkin berpartisipasi, tapi tidak mungkin aktif atau responsif terhadap beda lah. Jadi manunya itu memang tidak sama kadang, itu menurut saya tantangan. Belum juga kalau
dengan pemerintah kan juga jaringannya beda-beda juga sama. Misalkan di jaringan pemerintah dengan LSM untuk isu apa beda lagi dengan yang lintas-lintas ini yang kalau tadi merekatkannya itu yang masih kemudian menjadi gerakan sosial secara keseluruhan itu yang belum kadang-kadang saja. Misalkan untuk isu apa ya dulu misalkan di Jogja Kejayaan memanggil itu kan isu politik ya. Kalau isu politik biasanya nanti wah semua orang turun ke jalan. Tapi kan sangat cair. Walaupun ada persiapan-persiapan tapi momentum aja. Habis itu ya sudah seperti itu. Misalkan dari mahasiswa, LSM, gerakan keagamaan itu semua. Tapi biasanya yang tadi ada isu politik atau isu-isu yang lebih ke nasional ya itu nanti ada gerakan yang mengumpulkan semua elemen itu. Kalau untuk yang tadi jaringan nasional bahkan internasional itu biasanya per isu juga. Ya, misalkan ada yang apa untuk trafficking itu kan ada ya sampai Asia atau Asia Tenggara itu ada. Kemudian isu apalagi ekonomi dan lain-lain. Buruh. Tapi untuk yang lintas kan juga tidak ada. Biasanya yang jaringan nasional itu juga per isu. Tentang apa. Nah itu menurut saya itu juga kritik kita terhadap para aktivis juga mungkin mahasiswa dan lain sebagainya itu biasanya. Apalagi kalau buruh itu kadang lucu kalau cuman demo sedikit, cuman dari sana sedikit gitu. Jadi enggak kayak misalkan May Day itu aja kan ada beberapa kelompok yang tidak mau jadi satu. Jadi misalkan ada isu buruh di aksi May Day itu ada yang nggak mau jadi satu. Saya mau dari titik UGM, yang ini saya mau dari titik nol, yang ini saya dari Tugu. Bukan karena strategi. Oh, mari kita berangkat dari titik yang berbeda biar Jogja itu kayaknya regeng. Tapi benar-benar tidak mau bersatu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Itu padahal satu isu. Ya, masih ada konsolidasi mungkin yang belum solid ya, kerjasama yang masih jaringan yang masih berbuat yang belum satu isu gitu ya mungkin tapi berbeda mungkin pendekatannya atau isu yang berbeda gitu. Jadi ada persoalan di sana gitu dengan jaringan tadi dengan gerakan-gerakan kemanusiaan atau mungkin dengan gerakan HAM, dan gerakan pro demokrasi dan gerakan keagamaan misalnya atau gerakan LGBT misalnya belum satu visi dan misi gitu, masih belum kerjasamanya belum solid. Dan misalnya saja di Jakarta itu ada rumpun Kunyadin ya, saya pernah bekerja di rumpun rumah perempuan yang fokus pada persoalan pekerjaan rumah tangga. Itu kan juga ada persoalan karena mereka tidak diakui sebagai buruh ya, mereka tidak masuk dalam perburuhan di Indonesia atau tenaga kerjaan. Nah itu jadi satu persoalan bukan bagian dari mereka buruh. Ada persoalan seperti itu, ada persoalan misalnya aktivis perempuan yang mungkin belum sama misalnya perempuan-perempuan yang difabel gitu ya, atau misalnya aktivis difabel juga belum bersama-sama dengan aktivis perempuan. Jadi memang masih sektoral gitu ya, masih ada isu itu. Meskipun sebenarnya sudah banyak perkembangan ya, kalau Mbak Isti ya di Yogyakarta saya ada teman-teman saya di sana, ada Mbak Risma gitu ya, itu di mana ada Mas ini itu teman saya Joni Joko, ada di ada di Sigap, kemudian ada Sabda gitu ya untuk isu difabel, kemudian isu perempuan dan anak gitu. Nah jadi mungkin ke depannya ya memang harus lebih konsolidasinya itu harus lebih diperkuat. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Mbak, sejauh mana sih sebenarnya keberadaan Sultan itu positif bagi gerakan keadilan gender? Karena ini kan unik Mbak, di Yogyakarta ini ada Sultan gitu. Nah itu apakah itu positif bagi gerakan keadilan gender dan gerakan perempuan Mbak, atau kontraproduktif atau seperti apa Mbak? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara tentang Sultan ya, atau juga mungkin kita juga sering kerjasama dengan Himas ya, Ratu Himas. Justru Ratu Himas itu di sekian tahun yang lalu kan juga menjadi ketua tim pembangunan berperspektif gender. Dan kemudian dia yang Himasnya itu
atau Ratu Himas ini yang kemudian mendorong para aktivis dan juga bekerja sama bareng-bareng gitu untuk tadi bagaimana merencanakan Yogyakarta ini yang pembangunan yang lebih berperspektif gender. Jadi kalau Bu Ratu itu sudah mendorong sangat ini ya, kemudian juga mungkin ke kabupaten, kota, itu juga bupatinya atau istri-istri bupati itu juga kemudian mendorong. Cuman sejauh mana dan tadi ya itu memang perannya kalau awal-awal atau istilahnya dalam perencanaan dan konsep itu bagus ya. Tetapi kan tadi ketika kemudian masuk ke ranah yang lebih program-program itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin perlu setiap tahunnya, setiap saatnya itu perlu ada kreativitas dan juga kegiatan yang lebih lagi, tidak sekedar yang dari tahun ke tahun itu monoton seperti itu. Karena kan kadang kalau tidak, kita kan sudah punya buku direktori tentang tadi ya kerjasama siapa saja LSM, kemudian rumah sakit, lembaga sosial, apa perannya itu sudah dirinci secara detail. Tetapi kadang semakin ke sini kalau nggak kemudian diperbaiki, kembangkan lagi itu kadang kemudian monotonnya. Nah untuk Sultan kan tadi ya, kadang misalkan untuk isu trafficking ya, buruh migran. Kan pernah sekian tahun yang lalu Sultan bilang bahwa untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang khusus untuk profesi PRT atau pekerja rumah tangga atau pekerja domestik itu kan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkannya, misalkan Sultan bilang tidak dianjurkan. Itu ke bawah sampai kelurahan kan anggapannya itu instruksi. Diterima sebagai itu instruksi, tidak boleh kan gitu, padahal ya itu redaksi, tetapi sebenarnya mengarah tidak dianjurkan karena untuk melarang kan sebenarnya itu hak setiap warga negara untuk bermigrasi. Kita punya hak untuk bermigrasi, kita punya hak untuk bekerja di mana saja. Tapi sebagai apa itu Sultan memang pernah misalkan menganjurkan untuk tidak, itu kan sekian tahun, artinya kemudian sampai kelurahan itu kemudian mempersulit tanda kutip ya, misalkan ada orang mau izin ke luar negeri tapi profesinya sebagai PRT misalkan, itu surat-suratnya tidak didukung. Nah, kan istilahnya gini, mengapa kita harus hujan batu di negeri orang? Mending kalau hujan emas di negeri orang lebih. Nah, ada kan istilah gitu, tapi itu sudah hujan batu di negeri orang, itu istilahnya. Makanya misalkan sampai kelurahan seperti itu. Nah, akibatnya apa dengan adanya anjuran yang tadi kekuatan Sultan itu ya? Itu orang yang di desa Kulon Progo, itu kan dekat dengan Purworejo. Dia pindah ke Purworejo, ganti KTP, ganti KK, dan sebagainya. Artinya sebenarnya warga Jogja itu ada yang masih mau melakukan itu, tetapi untuk di Jogja itu dia tanda kutip tidak didukung oleh pemerintah setempat. Nah itu mungkin kalau tadi peran Sultan itu dalam hak perempuan, kalau kita mau ke hak perempuan untuk melakukan apa boleh tidak itu kan pilihan perempuan, apakah mau jadi buruh migran di mana itu hak perempuan, tetapi tanda kutip ada anjuran yang mungkin dianggap itu positif maksudnya, niatnya agar tidak tadi hujan batu di negeri orang. Baik, ya, ya betul sekali ya Mbak Isti ya. Jadi memang bekerja bermigrasi entah itu lokal ataupun bermigrasi secara transnasional atau internasional itu merupakan hak setiap orang gitu ya. Jadi tidak boleh dibatasi atau tidak boleh misalnya dicegah untuk bermigrasi karena itu haknya untuk bekerja ya, dan bermigrasi juga untuk kemerdekaan diri dan independensi seseorang gitu. Tapi memang tadi seperti Mbak Isti bilang bahwa ada interpretasi yang berbeda ke bawahnya ya, dari redaksi Sultan yang kemudian diinterpretasikan atau diimplementasikan secara berbeda begitu. Nah, baik Mbak, ini mungkin waktu kita terbatas, tapi saya ingin tahu kiprah Mbak Isti sendiri itu di Mitra Wacana. Kalau kemarin kita sudah mengundang dari Yasinti gitu ya, Mbak
juga gitu. Saya tahu bahwa Mbak Isti ini aktif di SP dan juga di Yasanti, tapi kali ini saya ingin fokus di Mitra Wacana Mbak. Kalian juga mungkin mempromosikan apa itu Mitra Wacana, bagaimana sejarah berdirinya, siapa-siapa orang yang terlibat gitu ya dalam pendirian Mitra Wacana itu sendiri, sejak kapan Mitra Wacana berdiri, kemudian program secara garis besar buat teman-teman yang ada di sini secara singkat, dan bagaimana Mbak Isti bisa terlibat di dalam Mitra Wacana itu, motivasinya apa, inspirasi, silakan Mbak. Ya, jadi Mitra Wacana sebenarnya kan sudah berdiri sejak tahun 96 ya. Tapi itu sebenarnya awalnya itu adalah tindak lanjut dari sebuah workshop perempuan di Yogyakarta yang terdiri dari beberapa lembaga ya, kayak SBPY, Cutnyadin, LBH, Apikri, Rifka Anissa, LSTPA, KPS, JKF, Yasanti, PKBI, Lestari, LSPS. Nah itu kemudian dia mendirikan Mitra Wacana sebagai forum dari anggota atau LSM-LSM itu. Tapi setelah kemudian berjalan sekian lama itu ada semacam konflik ya, artinya konflik dalam arti apakah kita mau lanjut atau tidak, atau kita kurang istilahnya kurang maksimal, karena kemudian dulu kan intinya ingin ada media perempuan atau istilahnya info tentang perempuan di Yogyakarta. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu ini menjadi lembaga ya. Jadi lembaga yang anggotanya itu person. Wakil dari lembaga tadi ada yang kemudian mengundurkan diri, tidak terlibat lagi di Mitra Wacana, tetapi ada juga yang dari person-person ini kemudian lanjut, dan kemudian setelah itu didirikan lagi istilahnya bukan sebagai forum ya, tetapi sudah menjadi lembaga Mitra Wacana sampai sekarang. Jadi tapi orang-orangnya itu ya terdiri dari itu. Misalkan dulu saya mewakili Yasanti, nah sekarang saya mewakili individu. Kemudian dari semua lembaga-lembaga itu ada individu-individu, dan kemudian ditambah individu lain dari staf maupun teman-teman yang mau gabung. Jadi awalnya memang forum, tapi sekarang sudah menjadi lembaga. Nah, kalau isu yang dijalani Mitra Wacana sebenarnya itu kan media perempuan ya, awalnya inginnya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu lebih ke misalkan tidak sekedar medianya, tetapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kalau awalnya itu ada isu ke anak jalanan, kemudian trafficking, kemudian cash pro, dan lain sebagainya di beberapa kelompok perempuan. Kita juga mendirikan kelompok perempuan dan anak di desa. Jadi kita meningkatkan kesadaran mereka tentang keadilan gender dan lain sebagainya dengan tetap core-nya itu adalah media. Jadi bagaimana mereka bisa menciptakan media, misalkan di desa ya, media desa kerjasama dengan kelurahan untuk menyediakan istilahnya semacam media di desa itu tentang kekerasan, tentang info-info kekerasan seperti apa, penanggulangan seperti apa. Kalau di Kulon Progo kita juga untuk isu trafficking, bagaimana pencegahan. Kemudian kita mendata juga buruh migran di desa situ, anak-anaknya bagaimana, dampaknya bagaimana, seperti itu. Tapi sebenarnya itunya garis merahnya itu lebih ke media yang ingin kita strategi yang ingin kita jalani. Nah, kalau saya ya tadi, saya sebenarnya udah di Mitra kan anggota, pernah pengawas juga. Nah kemarin itu sebenarnya kan ada regenerasi tentang jabatan direktur ya, dan waktu itu memang ada syarat itu perempuan, dan karena dalam musyawarah itu tidak memenuhi target itu, tidak ada perempuan yang, karena yang dulu kan anggotanya sedikit, jadi setelah jadi direktur dua kali sudah tidak ada. Nah kita ada perubahan kebijakan, ada pengurus, kemudian nanti pengurus dalam waktu tertentu harus memilih pemimpin atau direktur. Jadi saya di situ sebenarnya sudah lama aktif di situ, tidak, dan sekarang sebenarnya punya tugas itu. Iya. Iya, tadi menarik sekali ya. Jadi core-nya tadi di Mitra Wacana itu
media gitu ya. Jadi lebih Ya, bersifat kampanye ya, ya, facing gitu ya, penyelamatan hak perempuan. Tadi ada trafficking, ada isu pro, ada anak bayangan gitu ya. Nah, itu lebih ke kampanye sih. Nah, saya juga baru tahu kalau awalnya itu forum ya Mbak ya, forum ya. ya, kemudian menjadi lembaga begitu. Nah, ini kalau itu untuk perkawinan anak, itu seperti apa Mbak? Apakah itu apa ya, tinggi sekali, misalnya ada di beberapa wilayah itu kan ada yang sangat tinggi, misalnya di Jambi, itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, itu apa sebenarnya membuat ada di Jakarta gitu? Perlu apa? Silakan Mbak. Agak agak putus yang terakhir gimana pertanyaannya? Sepenting dan seperlu apa membangun gerakan keadilan gender dan gerakan Oh, perempuan ke konteks Yogyakarta gitu, spesifik Yogyakarta. ya. Jadi menurut saya karena Yogyakarta itu ada yang bilang kan juga Indonesia kecil ya, seperti mungkin Jakarta di mana penduduknya itu sangat beragam dan juga berasal dari banyak kota. Nah ini yang mungkin perlu kita apa ya di dikelola ya, artinya uh, beberapa tadi kalau bilang nilai-nilai Jogja. Tetapi sebenarnya kan penduduk Jogja itu tidak orang Jogja semua. Aktivisnya juga seperti itu. Jadi mungkin beberapa tantangan ya, misalkan aktivis di Yogyakarta itu kalau ketika menjadi mahasiswa, tapi setelah lulus mereka keluar dari Jogja. Itu tantangan tersendiri juga. Jadi mengelola atau itunya juga kadang sangat dinamis ya. Misalkan kan yang di Mitra Wacana ini sebenarnya kan ada krisis kaderisasi ya. Ya terus terang saja. Harusnya kan sudah langsung itu yang dari kemarin itu ada lima generasi itu sudah bagus ya, artinya memang ada. Nah yang sekarang tuh agak mentok karena tadi misalkan yang aktif di Mitra Wacana itu kan bukan orang Jogja semua tapi luar Jogja. Ketika lulus misalkan dia kemudian pergi ke kota asalnya atau mungkin pergi ke kota lainnya lagi untuk bekerja seperti itu, atau bahkan juga orang-orang yang sudah berumah tangga itu punya keluarga di luar Jogja, kemudian ada itu harus misalkan ke keluar kota juga. Nah ini yang kemudian menjadi apa ya, mungkin tantangan ya kalau regenerasi di Mitra Wacana. Tapi kalau untuk secara umum juga itu menurut saya juga tantangan juga karena tadi ketika ini sudah misalkan bergerak bersama-sama sampai titik tertentu mereka apa mencar lagi. Walaupun ada juga yang bilang bahwa itu juga bukan kemunduran ya, karena berkembang ke tempat-tempat lain. Jadi teman-teman Jogja yang aktif di Jogja mungkin dia berproses di Jogja, kemudian menempa diri. Itu ketika dia pulang ke rumahnya atau ke tempat lain, di tempat kerja yang lain lagi, dia akan juga melakukan aktivitas dan mengubah masyarakat di situ. Itu sebenarnya pengembangan. Tetapi untuk Jogjanya kan seperti kehilangan seperti itu. Ya, betul. Jadi yang tadi orang-orang di luar Jogja gitu ya, yang di Jogja itu sendiri kemudian punya komitmen gitu ya untuk meningkatkan diri, kemudian juga untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan program-program di daerah tempat tinggalnya yang baru gitu ya, atau daerah asalnya setelah keluar dari Jogja dengan fokus yang sama gitu. Jadi berkomitmen, kemudian berdedikasi untuk isu-isu pemberdayaan perempuan misalnya, penguatan hak-hak perempuan, keadilan gender gitu ya Mbak ya. Tapi di Jogjanya sendiri kemudian menjadi ada persoalan sendiri gitu, ada tantangan di mana berkurang gitu ya sumber dayanya nih, sumber daya manusianya gitu. Perempuannya berkurang sehingga ada persoalan kaderisasi gitu ya, kurangnya kaderisasi sehingga ya akhirnya ya lu lagi gitu kan orangnya karena ya karena memang dalam sebuah lembaga atau organisasi memang harus ada kaderisasi gitu ya. Nah itu tantangan ke depan nanti yang mungkin bisa sama-sama duduk bareng ya Mbak ya dibicarakan di teman-teman Jogja itu sendiri. Nah waktu Ya. kita sudah hampir Mbak, tidak terasa 1,5 jam. Terima kasih sekali loh Mbak Isti sudah hadir bersama kita untuk berbagi ya kawan-kawan semua. Oh sebentar, ini ada dari Mbak Alfi. Mbak Alfi bilang PKK banyak kegiatan selain karena di Jawa dengan budaya kumpul-kumpul, sebenarnya juga menjadi alat politik istri kepala daerah untuk membagi suara. Ya, jadi memang PKK itu bisa digunakan untuk apa ya, pembangun suara atau juga bisa atau arisan tadi ya, arisan pengajian itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih
politikal, misalnya untuk membangun kesadaran itu juga bisa. Saya pernah melakukan kegiatan di ibu-ibu pengajian, ibu arisan gitu ya, remaja masjid, nah untuk membangun kesadaran tentang KDRT. Itu tentang untuk sosialisasi tentang KDRT yang baru disahkan pada saat itu ketika saya di Sayana Mitra. Nah, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri bincang santai kita kali ini, ada pengumuman sedikit dari Let's Talk ya. Let's Talk Talk Show ke-26 itu akan diselenggarakan pada tanggal 5 September. Temanya adalah partisipasi politik perempuan di Indonesia masa kini. Ada 4 orang narasumber. Pertama ada Pak Made Supriyatma. Kemudian ada Mbak Mira Diarsi, ada Safia Tudina, ini anaknya Mbak Ita Fatia Nadia. Kemudian ada Adriana Nurdin. Itu ada 4 orang narasumber ya. Kemudian juga tanggal 25 September, tanggal 11 September kita juga akan mengadakan talk show ke-27 bertepatan dengan 9/11 September 11 gitu ya, untuk membahas tentang maskulinitas dan politik global politik. Nah, kemudian ulang tahun Let's Talk yang pertama, anniversary-nya yang pertama nih Mbak. Itu kita akan menghadirkan Bu Catherine Robinson dari Australia, kemudian Ibu Musdah Mulia, Ibu Nurul Ilmi Idrus dari Universitas Hasanuddin, ada Bu Melanie Budianta juga, dan dengan Olin Montero. Ada 5 orang narasumber nanti yang akan menjadi narasumber kita di diskusi ulang tahun Let's Talk. Dan ada beberapa performance nantinya ya, ada Pak Putra Pasukanta, ada Mbak Purwanti Kusmaning Tias dengan 2 orang anaknya musikalisasi puisi, ada Mas Jody Yudono yang akan menyumbangkan sebuah lagu. Kemudian nanti ada beberapa teman aktif, ada Mbak Farha Cici dengan Tanoker Kombonya, gitu ya. Ada beberapa aktivis dan moderator, ada Jubaida Johar atau Kak Ibet, dan ada penggalangan dana. Penggalangan dana yang akan kami berikan nantinya hasil donasi untuk kelompok minoritas gender dan seksual, misalnya waria, transgender atau LGBT, kelompok difabel, perempuan korban kekerasan, gitu, dan yang terkena COVID ya, dampak COVID-19. Nah, untuk update kegiatan Let's Talk silahkan ikuti update di sosial media Let's Talk ya, silahkan di IG, di Twitter, juga di Facebook Let's Talk, dan di website Let's Talk. Kami juga menunggu tulisan-tulisan Anda semua untuk bisa berbagi tulisan, mengirimkan tulisan di website Let's Talk yang akan kami publikasikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Mbak Isti atas kehadiran Mbak Isti. Luar biasa pengalamannya Mbak. Ya. Iya. Sehat semua ya Mbak ya, buat kamu Mitra Wacana, dan mudah-mudahan ya. Semangat ya, kita akan nanti kerjasama lagi ya Mbak ya ke depannya, mungkin untuk isu reproduksi dan kesehatan seksual, karena Let's Talk juga sangat concern dan fokus terhadap pendidikan seks dan seksualitas gitu ya, termasuk untuk remaja gitu. Baik, terima kasih Mbak Isti, dan terima kasih semua yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kita. Lagi di eksplorasi berikutnya. Terima kasih Mbak Isti. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum. Salam, Let's Talk.